Oke, kita mulai saja teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semua di seluruh Indonesia dan dimanapun berada mitra Kelin? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan sharing saja kurang lebih 1 jam lah ya. Eh, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, ini sangat penting sekali buat kita semuanya ya. Sambil saya sampaikan, sambil untuk mengingatkan diri saya sendiri juga ya. Uh, 17 tahun kami menjalankan bisnis scaling. Ya baru 17 tahun lah. Kenapa saya katakan baru? Insya Allah diberi umur panjang, sehat ya. Kita masih punya impian untuk jangka panjang lagi bersama kendaraan kita yang sangat kita cintai, Keling Indonesia dan Keling Internasional ya, untuk meraih impian-impian yang lebih besar lagi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini, saya ucapkan selamat bergabung di dunia yang penuh tantangan. Penuh tantangan. Kenapa? Karena ini bisnis yang punya banyak harapan, memberikan banyak harapan buat kita, berarti tantangannya juga besar ya, itu berbanding lurus. Insya Allah kita sama-sama meraih kesuksesan untuk mewujudkan impian kita masing-masing. Oke. Nah, sekali lagi perkenalkan, saya Rifai Jatmika. Bagi yang belum kenal saya ya, saya membangun bisnis ini berdua. Kami couplepreneur dengan Ibu Solehatun atau biasa dipanggil Mbak Eka biasanya. Dan kami memulai dalam kondisi yang sangat minim waktu itu, bukan minim lagi, minus ya. Tapi namanya pebisnis dalam kondisi apapun bukan menjadi sebuah alasan ya. Alasannya ya alasan untuk sukses tentunya ya. Nah, kami sebelum ke poin utama kita share ya, cerita-cerita dulu lah ya biar lebih enak. Kami mengenal bisnis itu sejak tahun 92. Jadi kalau kita hitung sekarang berapa tahun ya itu ya? 92, 28 tahun ya, 28 tahun kami menekuni bisnis. Kalau saya hitung ya, kegagalan itu banyak sekali karena berbagai bisnis kami jalankan ya. Saya hitung 9 kali kami mengalami kegagalan bisnis ya. Tapi itu sebuah pembelajaran ya. Dimana bisnis-bisnis yang kita rintis dari bisnis yang kecil sampai ke ukuran yang cukup besar, menurut ukuran kami, ukurannya besar ya. Kami pernah mengalami bangkrut atau jatuh ya. Banyak faktor yang membuat kami jatuh, tapi itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun di saat kita jatuh dari sebuah perjalanan mencapai kesuksesan, termasuk menjalankan bisnis. Kita introspeksi diri saja. Kenapa kita mengalami satu kegagalan? Ya, sebenarnya bagi orang yang sukses itu tidak ada istilah kegagalan, karena kegagalan itu proses ya, bagian dari proses. Ya. Tapi kenapa kita jatuh? Ya, faktor kita sendiri ya. Biasanya ada hal yang kita kurang ilmu misalkan ya, atau kita mengulangi hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan lagi, tapi kita melakukan ya, jatuh di lubang yang sama, nggak kapok gitu ya, nggak apa-apa lah, namanya juga proses. Nah, pernah saya jatuh di satu bisnis konvensional tahun 98. Itu kondisi yang sangat berat bagi kami ya. Beberapa bisnis yang jatuh paling kami bangkrut hanya puluhan juta ya, puluhan juta pada waktu itu, tahun 90-an itu cukup besar. Tapi yang terberat adalah di saat tahun 97-98 kami mengalami krisis ya. Ya, teman-teman yang pernah sebagai karyawan atau mungkin pernah menjalankan satu bisnis di tahun-tahun tersebut, itu masa-masa berat ya, dimana itu masa kita menghadapi krisis ekonomi global ya. Kami jatuh ya, kami baru memulai satu bisnis di bidang finance waktu itu dengan modal 250 juta rupiah tahun 97 ya. Menurut ukuran kami besar sekali waktu itu. Usia saya baru 26 tahun waktu itu, dengan modal 250 juta besar sekali. Nah, 250 juta itu tahun 96, kurs rupiah terhadap dolar itu kurang lebih 2.500 atau 2.300 ya. Ya kalau kita kurskan sekarang hampir 2 miliar lah untuk ukuran
kami yang pemula di sebuah bisnis di usia 26 tahun, saya mengalami kerugian 250 juta. Bayangkan kayak apa itu, babak belur gitu ya. Nah, kami jatuh ya. Dan banyak pengusaha yang pada waktu itu jatuh ya. Kenapa? Karena ini krisis global. Jatuh, jatuh, jatuh. Nah, tapi tidak lama setelah itu bermunculan ya, dari orang-orang yang bisnisnya jatuh, dari orang-orang yang di PHK karena bekerja di sebuah perusahaan-perusahaannya bangkrut ya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian muncul entrepreneur-entrepreneur baru. Mereka yang di PHK, kemudian mereka punya satu usaha. Usaha mungkin rumah makan atau warung makan, atau mungkin kalau di Jogja itu banyak ya, warung-warung makan pinggir jalan, celele, lesehan dan sebagainya. Muncul usahawan-usahawan baru dari mereka yang di PHK. Dari yang punya satu usaha besar, dia banting setir di bidang lain yang prospektif pada waktu itu, diambillah sebuah peluang dan muncullah pengusaha-pengusaha baru di bidang yang baru juga. Nah, ternyata di balik krisis itu muncul lebih banyak pengusaha. Ini cerita-cerita dikit ya. Nah, ini sebenarnya tergantung pada setiap orang mensikapi satu permasalahan. Jika yang di PHK kemudian merenungi nasib, mereka merenungi nasib, menyalahkan keadaan, ya sudah, yang disalahkan bosnya, bosnya aja bangkrut, gimana gitu kan. Kami pernah punya karyawan sampai 200 orang pernah ya, dan harus kami PHK semua. Bayangkan kayak apa rasanya gitu kan. Nggak cuma kita yang merasa bangkrut, tapi hubungan kita dengan mereka ya, itu udah pokoknya itu pengalaman yang berharga sekali sebenarnya buat kita. Nah, akhirnya banyak pengusaha-pengusaha termasuk ya, saya pun mengambil satu kesempatan. Di balik usaha kami yang bangkrut, dalam waktu 3 bulan, kami bangkrut 250 juta. Dalam waktu 3 bulan, saya banting setir membuka satu usaha baru yang menurut orang, saya dikatakan gila waktu itu. Kenapa? Kami jualan produk yang ukuran orang itu mahal, tetapi saya melihat ini potensi. Saya jual handphone waktu itu, handphone bekas. Sebelumnya saya sebagai agen juga Satelindo waktu itu ya, dan kita waktu itu masih kerjasama. Kemudian saya buka sendiri. Ya, tidak ada handphone baru, kita jual beli handphone bekas. Memang tidak bergengsi kelihatannya. Dan orang berpikir, banyak orang di PHK, banyak pengusaha bangkrut, ngapain jualan handphone, siapa yang mau beli gitu. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, kami di dunia bisnis ya sudah terbiasa diajarkan untuk berpikir secara lateral, tidak berpikir linear, berpikir di luar kotak. Jadi di saat seperti itu saya melihat peluang. Banyak orang di PHK, berarti banyak orang yang membuka usaha baru. Butuh alat komunikasi. Sementara perusahaan telekomunikasi BUMN terbesar di Indonesia tidak membuka line baru atau line telepon baru. Satu-satunya cara adalah handphone. Berapapun orang akan beli. Nah, saya berpikir seperti itu. Dan betul, alhamdulillah ya, 3 bulan setelah kami mengalami kebangkrutan, saya bisa memiliki penghasilan minimal 1 juta rupiah pada waktu itu. Bukan per bulan, per hari. Berapa? 1 juta rupiah per hari. Ya bisa minimal kan, bisa 2 juta, bisa 3 juta per hari dari jual beli handphone. Misalkan seperti itu. Nah, sebulan penghasilan kami ratusan juta waktu itu. Nah, ada nih teman saya yang satu bidang, yang sekarang sudah jadi senior Corona Ambassador di Keling. Assalamualaikum Pak Imron Farhani. Ya, ini teman satu nasib ya. Kami di bidang yang sama juga waktu itu dan mengalami panen raya waktu itu. Nah, itu satu contoh, salah satu bidang yang kita tekuni di saat kita bangkrut. 3 bulan kemudian kami bangkit. Dan alhamdulillah bisnis kami berjalan sampai 5 tahun waktu itu. Ya, kami tidak bangkrut di bisnis handphone, kami di bidang lain, ekspansi di proyek yang cukup besar, mega proyek untuk ukuran saya, miliaran rupiah. Jatuh juga akhirnya. Nggak usah saya cerita kalau yang itu ya, kepanjangan. Nah, ini satu contoh teman-teman kenapa saya perlu buka mindset seperti ini. Kita saat ini sedang mengalami satu musibah bersama, pandemi. Ini musibah global ya, internasional. Kondisi ekonomi sekarang jauh lebih berat dibanding kondisi
krisis ekonomi tahun 98. Nah, saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara lateral, bagaimana di balik setiap kesulitan itu selalu ada peluang. Ya, dalam bisnis, ya, peluang itu ada di mana saja, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada peluang. Kalau saya nggak sampai ujung rambut, sampai ujung kepala aja. Nih. Ya, bayangkan. Nah, ini, dan kita bersyukur. Apa yang perlu kita syukuri dalam kondisi seperti ini? Ya, kita semua sedang harap-harap cemas, berdoa ya dengan keimanan kita. Yang paling penting kita syukuri teman-teman adalah apa? Saat ini teman-teman yang sedang berhadapan interaksi dengan saya, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Betul atau betul? Sehat itu nomor satu, alhamdulillah, dan insya Allah kita tetap sehat. Termasuk teman-teman yang saat ini belum sempat live, ya, kita doakan semua sehat. Itu sudah menjadi aset yang paling penting. Saya jadi ingat saat sering mengisi BOP ya dulu, BOP di acara offline gitu, presentasi. Apa yang paling mahal di dunia gitu, konsep CBA gitu. Nomor satu adalah kesehatan. Kenapa? Punya uang 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, ya, kalau angka satunya dibuang, nol semua, itu sehat. Nomor satu berarti ya sehat, teman-teman. Dan alhamdulillah kita sehat. Itu yang selalu kita syukuri dan kita jaga kesehatan kita. Ya. Nomor dua teman-teman, yang perlu kita syukuri adalah apa? Di saat orang sedang bingung di luar sana, bisnis konvensionalnya bangkrut, ya. Jualan ini, jualan itu susah, ya. Jualan produk tertentu sekarang nggak ada yang beli, ya. Banyak pengusaha-pengusaha dari skala kecil sampai besar yang sekarang kebingungan. Ini pengusaha. Apalagi pengusaha-pengusaha menengah ke atas yang karyawannya banyak. Ini jauh lebih bingung dari karyawannya yang dirumahkan atau di PHK. Bayangkan. Saat ada orang, saya kadang prihatin, mohon maaf ya. Ada orang di PHK pada demo. Ya memang di PHK ini satu hal yang tidak diinginkan bagi teman-teman yang masih bekerja. Tapi yang jauh lebih pusing pengusahanya sebenarnya pada kondisi seperti ini. Bayangkan. Kita bersyukur teman-teman. Ya. Di saat orang sekarang tidak bisa berbisnis secara konvensional dan segala sesuatunya sekarang didukung dengan teknologi online, kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Itu yang perlu kita syukuri. Kita sudah punya platform digital, sudah punya produk yang sangat dibutuhkan, yang kita sering dengungkan 17 tahun yang lalu, bahwa dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, namanya produk kesehatan itu selalu dibutuhkan. Nah, itu yang harus kita syukuri. Jadi, dengan kita memakai produk sendiri, alhamdulillah kita sehat, terjaga, keluarga kita sehat, dapat BV lagi, punya omset sendiri, kan menghidupkan bisnis kita sendiri. Kita ajarkan orang lain memakai produk di kalangan jaringan. Setelah itu baru kita jual produk ke orang lain. Di luar sana orang bisnis konvensional jualan ini itu kesulitan, yang jualan online saja kesulitan. Kenapa? Produk-produknya tidak dibutuhkan di kondisi kayak gini, bukan menjadi sebuah prioritas. Ya kadang saya miris juga ya, banyak teman-teman yang konvensional pada mengeluh. Ya, mereka jualan ini jualan itu susah sekarang itu. Sebenarnya tinggal banting setir saja kalau memang profesinya tukang jualan, mau offline mau online. Produk yang dibutuhkan. Tapi kita bersyukur, kenapa? Di bisnis scaling, semua saat ini diperlukan karena mayoritas produk kita berkaitan dengan kesehatan. Itu yang selalu kita syukuri. Dan konsep online, platform digital sudah dipersiapkan oleh pemimpin besar kita di bisnis scaling, Bapak Muhammad Raji Saleh, dipersiapkan 5 tahun yang lalu. Bayangkan ya. Kita tidak pernah tahu kan ada satu musibah seperti ini, tapi tidak ada musibah ini memang harus dipersiapkan. Ini sebuah keharusan di kondisi sekarang. Jadi jangan ada alasan lagi untuk mengatakan online itu sulit, saya gaptek, itu nggak ada alasan. Memang diperlukan. Tinggal belajar pada kapasitasnya masing-masing. Ya, jangan alergi dengan online. Kenapa? Sekarang semua kebutuhan kita beli secara online, bayangkan. 2 bulan ya sejak diumumkan Indonesia kena pandemi corona, ya, COVID-19 ini, saya sama istri saya nggak kemana-mana. Istri saya hampir tidak pernah keluar rumah kecuali berjemur saja. Berjemur kadang di balkon juga. Saya 2 kali keluar rumah. Ngapain gitu? Satu ada urusan di masjid, yang kedua ada
keperluan urgent itu jaraknya hanya 100 meter saja. Tapi semua kebutuhan kita beli secara online, kebutuhan sehari-hari maksudnya. Nah, kebutuhan orang kan nggak cuma untuk urusan dapur saja sekarang. Terbukti produk-produk Keling yang berkaitan dengan imunitas, dengan kekebalan tubuh, meningkat omsetnya. Nah, ini sebuah peluang. Jadi hati-hati juga teman-teman ya, kalau kita terbawa oleh berita-berita negatif. Kita perlulah mendengarkan berita di luar sana ya. Tapi jangan terbawa emosi kita ke berita-berita negatif di luar sana, karena itu menyerap energi kita. Di saat energi kita terserap, kita tidak bisa melihat peluang, ikut ketutup. Mendengarkan orang mengeluh di luar sana, oh kita energinya kesedot loh ya. Terus kita mau bergerak serba takut jadinya ya. Serba takut kita jadinya. Nah, bayangkan di bisnis Keling ini semua sudah difasilitasi ya, produk, platform digital ya, kita tinggal jalankan teman-teman ya. Jangan terlalu fokus dengan permasalahan, fokuslah pada satu solusi. Nah, ini baru pembuka ya. Intinya apa ya? Intinya bahwa seorang pebisnis, kita ini di bisnis Keling itu bukan diajarkan menjadi seorang penjual saja ya, bukan penjual saja bukan, tapi menjadi seorang pebisnis. Seorang pebisnis harus siap menghadapi setiap perubahan demi perubahan ya. Kata orang bijak, sesuatu yang abadi adalah perubahan. Jadi saatnya perubahan seperti apapun kita harus mensikapinya dengan bijak ya. Oke. Berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang keberhasilan, selalu ada pola ya. Kita berbisnis tradisional, jual belilah apa misalkan ya. Seseorang berbisnis di bidang tertentu kemudian sukses, tanya apa sih resep suksesnya ya, pasti mereka mengatakan oh ya resep ini harus begini harus begitu, oh itu resepnya. Apa sih kunci suksesnya gitu. Pebisnis yang skalanya menang atau lebih besar lagi, mereka mungkin lebih panjang lagi menceritakan bagaimana pola untuk sukses. Dan saya yakin tidak semuanya mau menceritakan. Kenapa? Itu rahasia dapur. Nggak mungkin semuanya diceritakan kan? Nah inilah. Di bisnis Keling, orang-orang yang sukses juga memiliki pola. Tidak hanya kerja keras saja. Ya. Kalau hanya kerja keras saja, maaf, kerbo di sawah juga kerja keras. Ya, makanya nggak sukses gitu ya. Kerja keras didasari dengan apa? Ilmu. Ya. Ilmu yang tepat. Akhirnya kita lakukan secara konsisten dan punya pola di situ. Demikian pula dalam menjalankan bisnis Keling, ya, kami pengalaman baru 17 tahun, kami pun punya pola. Dalam kondisi apapun kami punya pola. Ada sistem di situ. Nah, teman-teman yang sudah berhasil di bisnis Keling, yang sudah mencapai peringkat Crown Ambassador, Senior Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador, mereka punya pola. Dan pola itu standar yang mudah diduplikasi oleh siapapun. Dan pola tersebut bukan sebuah rahasia. Ya, kalau Anda tanya di luar sana, pengusaha sukses resepnya apa untuk sukses? Mungkin akan diberikan resepnya hanya 50%, yang 50% disimpan. Tapi kalau Anda tanya ke upline Anda, kenapa bisa mencapai Crown Ambassador, Senior, Royal? Tanya resepnya bagaimana? 100% akan diberikan. Tinggal Anda siap tidak? Ya, menerima resepnya itu. Jangan cuma didengarkan, tapi juga harus dilakukan dengan pembimbingan. Nah, kesempatan malam hari ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman secara garis besar. Kami menjalankan bisnis Keling ya dari pola offline bertransformasi ke online. Oke. Ya, temanya kita sekarang adalah kunci sukses membangun bisnis digital network marketing, DNM, yang sekarang sedang didengungkan ya di mana-mana. Kunci suksesnya apa gitu. Oke. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa bisnis digital network marketing pada dasarnya lahir dari bisnis network marketing. Ya, dulu belum ada istilah digital, belum. Ya. Network marketing saja. Ya, di mana bisnis network marketing ini identik dengan bisnis kepemimpinan. Kenapa? Network marketing, pemasaran dengan konsep jaringan, melibatkan banyak orang. Kenapa orang mau? Ya, mereka mau mengikuti para upline-nya, para pemimpinnya, mereka suka rela.
Nggak ada kontrak kerjasamanya atasan bawahan atau sebagai karyawan digaji, nggak ada kontraknya. Kontraknya adalah kerjasama. Jadi kepemimpinan sebagai landasannya. Jadi bisnis network marketing adalah bisnis kepemimpinan yang di dalamnya ada unsur menjual. Lebih penting mana sih? Membangun jaringan atau jualan? Dua-duanya penting. Nggak boleh, Pak, saya sukanya jaringan saja. Nanti kalau membangun jaringan aja nggak ada omset, itu bukan bisnis namanya, paguyuban itu namanya. Banyak orang nggak ada omset ya. Atau saya nggak perlu bangun jaringan, Pak. Jualan saja untungnya banyak. Ya memang produk Keling bagus, mudah dijual. Jualan saja untungnya banyak gitu. Tapi kalau Anda ada di dalam bisnis Keling, ya, tidak membangun jaringan, hanya jualan saja baik secara offline atau secara online, ya Anda hanya jadi penjual online atau hanya jadi penjual saja, tapi tidak menjadi seorang pebisnis. Aktif income terus, ya. Padahal tujuan kita adalah bagaimana sistem bekerja untuk kita, ya. Bukan kita bekerja untuk uang, uang bekerja untuk kita, bayangkan. Ya, ini konsep yang memang didesain di bisnis Keling ini, bisnis online Keling ini, ya. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan digital network marketing? Kalau tadi dasarnya di network marketing, sekarang transformasi ke digital network marketing. Prinsipnya sama, ya. Network marketing, digital network marketing sama-sama bisnis kepemimpinan yang ada unsur menjual. Kalau ada unsur digital itu teknisnya, ya. Tetap di dalamnya banyak orang kan, itu kepemimpinan yang diutamakan. Jadi bayangkan, di konsep lama network marketing yang kita kembangkan secara offline saja, kami para pemimpin-pemimpin Keling, para crown ambassador senior dan royal membuktikan bisa dengan teknologi digital yang semuanya jadi serba mudah. Wah, bisnis jadi semakin cepat, bayangkan. Tapi ingat, jangan hanya gara-gara jualan gitu gampang secara online nggak bangun jaringan, ya kembali lagi, ya nanti jadi penjual online saja, bukan pebisnis online, karena beda, ya. Penjual dengan pebisnis itu berbeda. Kenapa? Pebisnis itu fokusnya pada aset, ya, membangun aset jaringan. Kalau penjual ya mikirin omset aja, ya, selesai dapat omset, dapat profit margin, selesai. Tapi kalau pebisnis online, aset dibangun, dan aset terbesar adalah apa? Jaringan. Selamat datang di bisnis kepemimpinan, bisnis online Keling. Ya, oke. Berikutnya, berbicara tentang kepemimpinan, ya, hal yang paling dikedepankan dalam konsep kepemimpinan di bisnis Keling adalah integritas. Ya. Nah, integritas ini adalah yang dilakukan oleh seorang upline atau seorang pemimpin, ya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan, dan sebaliknya mengatakan sesuatu yang sudah dilakukan. Kenapa? Ini konsep kepemimpinan, bukan manajemen. Jadi dalam bisnis Keling kita tidak menggunakan konsep manajemen, ya, tapi konsep kepemimpinan tadi memberikan contoh, leadership by example, kepemimpinan dengan memberikan contoh, ya. Nah, nggak usah khawatir karena kita bertahap membangun bisnis Keling, ya, dari yang tingkat dasar, melakukan hal sederhana, kemudian diajarkan kepada orang lain. Nanti ada prosesnya yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa bisnis kepemimpinan mengedepankan integritas, ya. Nah, sekarang apa sih barometer kepemimpinan? Kita dianggap berhasil memimpin organisasi bisnis jaringan di bisnis online Keling ini, tentunya ada barometernya, ya. Ada tolak ukurnya. Kalau kita hebat membangun jaringan, kita hebat jualan produk offline atau online, ya, tapi kita tidak hebat dalam hal membimbing orang lain, itu belum sukses di bisnis Keling, ya. Jadi barometernya sederhana. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan, ya, kita ajarkan, dan apa yang kita ajarkan bisa diterima orang lain bisa melakukan hal yang sama. Itu yang namanya duplikasi. Jadi barometer kepemimpinan di dalam bisnis online Keling adalah duplikasi. Ya, bagi teman-teman yang sudah cukup lama menjalankan bisnis Keling, satu angkatan dengan saya, ya udah nggak asing lagi dengan istilah ini, ya.
Dulu nggak ada istilah online, tapi duplikasi. Duplikasi kuncinya juga ada lagi, sederhana, sederhana, sederhana agar bisa diduplikasi. Nah, malam hari ini saya ingin menjabarkan kepada teman-teman bagaimana proses duplikasi itu bisa berlangsung ya di era digital ini, ya. Prinsipnya hampir sama dengan era lama. Bagi teman-teman yang sudah lama jalankan secara offline, prinsipnya sama sekali lagi di era digital. Ini hanya masalah teknis saja yang berubah, tapi mindset kita jangan dirubah ya. Oke. Proses duplikasi ada 3. Sementara saya tidak pakai slide. Ini nanti setelah live ini saya akan share ke teman-teman video berdurasi 23 menit ringkasan dari live streaming ini. Saya akan share ke teman-teman yang ada slide-nya semua, jadi mudah diingat ya. Nah, proses duplikasi terjadi ada 3 tahapan. Yang pertama, learn atau belajar. Yang kedua, do, melakukan. Dan yang ketiga, teach, ya, mengajarkan. Ya. Oke, saya akan jabarkan satu persatu. Nah, sebelum saya jabarkan, saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya. Sekarang kan sering ada istilah seorang downline panggil upline-nya coach. Waduh, coach. Tapi kok jarang ya yang panggil mentor gitu. Mentor saya, guru saya gitu. Coach gitu. Nah, ini ada hal yang perlu kita luruskan antara coaching dan mentoring. Ya, di dalam bisnis scaling dua-duanya kepake, tapi ada satu perbedaan. Seorang coach di luar sana banyak ya orang yang menjadi coach itu. Biasanya tipe-tipe motivator lah orangnya ya. Nah, dia selalu fokus mencari solusi dari setiap permasalahan agar orang bisa menghadapi setiap permasalahannya ya sebagai konsultan maksudnya dan menemukan jawaban dari setiap permasalahan itu. Apa yang dilakukan oleh seorang mentor? Seorang mentor juga sama seperti itu. Dia mencari solusi dari setiap permasalahan ya, orang lain menghadapi permasalahan, ini diajarkan caranya. Tapi yang membedakan seorang coach dengan seorang mentor adalah seorang coach belum tentu dia mengalami hal-hal yang diajarkan tadi. Belum tentu dia melakukan hal-hal yang diajarkan tadi. Tapi beda dengan seorang mentor, dia betul-betul mengalami apa yang diajarkan. Nah, ini perbedaannya. Nah, terus kalau di business scaling, kalau kita sebagai upline, kita menjadi coach atau menjadi mentor, bisa dua-duanya pada posisi tertentu. Nah, konteksnya dengan leadership itu lebih dekat ya kaitannya dengan mentoring. Karena leader tadi mengatakan sesuatu yang sudah dilakukan. Seorang mentor juga begitu, mengajarkan sesuatu yang sudah dialami. Tapi ada kalanya di dalam business scaling ini karena kepemimpinan, leadership itu lebih mengedepankan hubungan secara emosional, hubungan secara kekeluargaan, hubungan pertemanan, friendship ya. Nah, ini terbentuknya leadership. Ada kalanya orang menceritakan satu permasalahan yang tidak ada konteksnya dengan business scaling, tapi mengganggu proses membangun business scaling. Cerita tentang masalah ini, masalah itu. Nah, di situ posisi seorang upline, seorang pemimpin bisa menjadi seorang coach. Belum tentu downline-nya ini menceritakan masalah yang dialami oleh upline-nya, belum tentu, tapi dia bisa memberikan sudut pandang agar bisa menemukan solusi. Ini bedanya ya. Jadi nggak ada yang salah sih coaching dan mentoring, tapi kita harus tahu posisinya. Di saat kita mengajarkan hal-hal teknis, jadilah seorang mentor. Tapi di saat kita menjadi seorang teman, seorang sahabat, kita bisa memposisikan diri sebagai seorang coach ya. Oke, kita mulai dari hal yang pertama adalah belajar, learn dulu ya. Nah, belajar di business scaling itu banyak tahapannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di business scaling, ya, saya menyarankan agar teman-teman mencari informasi kepada upline pembimbing ya, untuk mendapatkan training yang namanya ONC training, Orientation and Commitment Training. Ya, istilah training itu biasanya di acara offline ya. Tapi sekarang lagi musimnya serba online ya, ONC gitu aja. Mau pakai Kulwa, mau pakai media lain, itu tergantung pada upline-nya masing-masing. Nah, kenapa penting teman-teman mengikuti ONC ini?
Karena ini dasar sekali. Yang menentukan seseorang sukses atau tidak nanti di business scaling adalah ONC, ya. Agar mindset kita benar dulu tentang business scaling. Agar kita mengenal bisnis ini bahwa kita ada kendaraan yang tepat, jadi lebih percaya diri. Jadi jangan sekedar semangat, percaya diri tapi nggak ada dasarnya. Harus tahu dasarnya, ya. Terus apa? Agar kita punya komitmen, ya. Karena ada dua faktor di dalam ONC tadi disampaikan yang membuat seseorang sukses atau gagal dalam sebuah perusahaan network marketing adalah salah memilih perusahaan dan tidak memiliki komitmen. Ya, artinya kalau sudah ketemu perusahaan yang tepat, scaling, ya insya Allah ini perusahaan yang tepat dan memiliki komitmen, semua orang akan sukses, insya Allah. Ya, nah ini belajar di tahap awal. Belajar yang kedua adalah 7 langkah sukses DNM. 7 langkah sukses digital network marketing. Ya, di sesi lain nanti teman-teman juga akan apa? Mendapatkan trainingnya, ya. Nanti ada beberapa pembicara yang membawakannya secara online juga. Terus belajar di acara apa lagi? OBO, ya. Online Business Orientation, ya. Kemarin OBO lebih banyak diadakan secara offline, jadi presentasi bisnis online tapi dibawakan secara online di gedung, di stokis gitu ya. Tapi sekarang 100% online, ya. Meskipun kemarin juga sudah banyak yang membawakan online, tapi sekarang udah dipaksa, ya, dipaksa, tapi dipaksanya yang positif ya. 100% online, ya. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Kita jadikan OBO ini buat pembelajaran, ya, untuk pembelajaran. Teman-teman yang baru bergabung di Business Scaling ini, belajarlah bagaimana membangun jaringan melalui OBO. Kalau belum bisa melakukan presentasi sendiri, jadi pengundang saja. Hubungi Upline Leaders Club Anda, ya. Mereka membuat OBO, Anda gabung jadi pengundang di situ. Nanti akan diajarkan tata caranya sambil belajar juga di situ, ya. Tapi sambil melakukan networking, ya. Nanti kalau sudah bisa, lakukanlah sendiri bersama tim Anda. Jangan kerja sendiri kalau OBO, ya. Kerjasama dengan downline, ya. Oke, terus apa lagi? Training DNM, ya. Training DNM di era kemarin 3 bulan lalu itu diadakan di stokis-stokis atau di gedung, ya, atau di hotel trainingnya. Tapi sekarang training DNM karena kondisinya semua harus di rumah saja, harus dibawakan secara online. Nah, beberapa waktu lalu, ya, tim digital scaling, para trainer digital inspirasi, ya, mendesain sedemikian rupa agar training-training tersebut bisa dibawakan secara online. Berikan tepuk tangan dulu untuk tim trainer digital kita, ya, inspirasi. Mereka membuat satu modul yang mudah sekali, ada 8 modul kalau tidak salah, ya, dalam kemasan acara bisnis training online, ya. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengikuti. Yang belum, segera cek Upline Leaders Club Anda. Kenapa? Semua Leaders Club di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 600 orang sudah menguasai ilmunya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ya. Yang baru bergabung di bisnis ini, cek ke Upline Leaders Club, minta diajarkan, masukkan dalam grup BTO, Business Trending Online, ya. Terus apalagi OrbitNet, ya. Jadi di dalam training DNM ataupun di BTO itu diajarkan hal-hal yang sederhana, dasar. Lebih banyak di situ diajarkan hal-hal organik. Organik itu cara beriklan yang tidak perlu pakai bayar gitu, ya, yang gratis gitu, ya. Yang namanya gratis semua pasti suka, ya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin belajar tentang Facebook Ads, ya, percepatan lagi di penjualan, ya, teman-teman bisa mengikuti acara OrbitNet, ya. Nah, terus bisa lagi mengikuti acara PowerNet. Nah, PowerNet ini kombinasi dengan produk, kemudian bagaimana produk ini dijual secara online. Biasanya di kalau OrbitNet biasanya tim trainer digital, ya, tim trainer inspirasi yang membawakan. Tapi kalau OrbitNet gabungan antara leader dan manajemen biasanya, ya. Terus ada produk workshop, ya. Produk juga penting, ya. Kenapa? Karena kita perlu menguasai beberapa produk, ya. Di bisnis online scaling ini kita nggak sekedar jualan saja, tapi kita membangun bisnis dan mengetahui setiap manfaat produknya. Ada 200 item, apakah dari 200 item ini kita harus menguasai semua? Enggak, ya. Anda menguasai 5-10 saja sudah good, ya. Udah bagus sekali, ya. Nah, di situ Anda bisa jual secara offline maupun secara online. Perlu belajar di produk workshop. Terus ini yang lagi marak sekarang adalah Kulwa atau Zoom, ya. Di sini adalah sarana-sarana pembelajaran juga,
ya. Teman-teman bisa hubungi upline. Jadi ini saya sering mengatakan hubungi upline kenapa? Ini konsep kepemimpinan. Seorang upline ya harus interaktif terhadap downline. Seorang downline harus proaktif ke upline, cari informasi ke upline ya. Jadi ikut di Kulwa ya, ikut di WA group misalkan Zoom ya dan sebagainya, atau di grup Facebook. Banyak media yang bisa digunakan sekarang ya. Terus belajar yang lebih penting lagi apa? Ini yang kadang diabaikan ya. Pembelajaran tadi kalau di era offline atau di cara offline adalah di panggung biasanya. Jangan belajar hanya di panggung saja. Jangan belajar hanya di grup saja. Tapi Anda perlu belajar secara pribadi ke upline pembimbing. Jadi Anda harus punya pelatih. Ya, pelatih satu orang yang akan mengarahkan bisnis Anda. Siapa pelatih Anda? Ya, upline Anda yang satu level di atas Anda, ya. Jadi Anda perlu melakukan konsultasi. Ya, sekali lagi, Anda perlu belajar secara resmi dengan konsultasi. Ini jauh lebih penting dari pembelajaran apapun. Kenapa? Kalau Anda saat memiliki pelatih, Anda melakukan konsultasi, sudah deh, ya. Percaya sama pelatih Anda yang sudah membuktikan tentunya, Anda lebih cepat bergerak, lebih cepat sukses di bisnis scaling. Kenapa? Karena sudah ada yang mengarahkan, ya, ada memberikan contoh. Udah, kalau pelatih Anda sudah pernah mengalami kegagalan, tidak akan diajarkan kegagalan itu ke Anda. Pasti kesuksesannya yang diajarkan, biar Anda cepat sukses, ya. Oke. Nah, itu cara-cara pembelajaran, teman-teman, yang bisa diikuti, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Terus, ada pembelajaran lain yang sifatnya membangun kepemimpinan, leadership, ya. Nah, training kepemimpinan, training leadership di tingkat dasar, ya, Keling ada acara namanya Partner Sejati Meeting, PSM. Nah, biasanya pembicaranya Crown Ambassador and above, ya. Mereka sudah membuktikan punya bisnis besar, ya. Dan di acara tersebut tidak hanya pembelajaran, ya, tapi juga penghargaan. Orang-orang yang sudah memenuhi atribut partner sejati, nanti akan dijelaskan oleh upline Anda, yaitu partner sejati. Anda yang baru memulai bisnis pun bisa mendapatkan penghargaan tersebut, ya. Nah, dasar-dasar kepemimpinan sebelum orang menjadi Leaders Club, sebelum seseorang menjadi Crown Ambassador, mereka memulainya terlebih dahulu dari apa? Partner sejati, ya. Oke, sebelum saya lanjut, iklan dulu ya. Seger sekali klorofilnya. Nah, tingkatan berikutnya setelah PSM, ya, Anda secepatnya konsultasi lagi setelah PSM, Anda jadi partner sejati, punya grup yang qualified partner sejati, Anda hadir di acara Road to Leaders Club. Wah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Road to Leaders Club, menjadi seorang Leaders Club, ya. Anda akan ditunjukkan jalannya di situ, cara-caranya, ya. Nah, di situ pembicaranya banyak biasanya. Ini acaranya biasanya offline. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan bersama pandemi ini segera berakhir, ada acara Road to Leaders Club. Sementara belum ada modul online-nya masalahnya, ya. Karena kita perlu atmosfer acaranya di situ, ya. Biasanya pembicaranya ada 5 orang biasanya. Wah, keren kan acara itu. Dan sehari acaranya full dari pagi sampai sore biasanya. Nah, di acara Road to Leaders Club ini lebih banyak berbicara tentang leadership. Hal-hal teknis diajarkan hanya 20%, tapi 80% sikap dan kepemimpinan, ya. Oke, terus acara yang grade-nya lebih tinggi lagi apa? Nah, dan setelah Road to Leaders LC Gathering. Berarti Anda yang sudah qualified menjadi Leaders Club akan diundang di Leaders Club Gathering atau Leaders Club Meeting 1 tahun sekali di satu tempat. Yang beberapa waktu lalu diadakan di Yogyakarta di Hotel Hyatt, yang hadir sekitar 500-an orang, ya, lebih dari 500 orang Leaders Club dari seluruh Indonesia, ya. Level lebih tinggi lagi, Road to Crown Ambassador. Waduh, keren lagi ini. Dan mereka-mereka yang berbicara lebih senior-senior lagi biasanya, ya. Bagaimana Anda bisa mencapai Crown Ambassador di era digital ini dengan cara yang benar dan efektif, ya. Nah, dan sebagainya. Ini contoh-contoh sarana pembelajaran. Jadi Akademi Inspirasi ini sudah punya modul yang sedemikian rupa. Modul ini tidak dibuat, tidak diciptakan, tapi ditemukan. Waduh, ya. Dibuat, diciptakan, ditemukan itu berbeda, ya.
Kalau diciptakan, dibuat, belum tentu terbukti, tapi ditemukan, memang sudah betul-betul terbukti oleh mereka-mereka yang sudah sukses di business scaling. Ya, kalau dulu ya, masa-masa dulu di era offline menjadi Crown Ambassador itu 2-5 tahun. Sekarang kurang dari 1 tahun hitungan bulan sudah bisa menjadi Crown Ambassador. Ya, kenapa? Eranya sudah berubah. Ya, oke. Nah, hal pertama tadi saya sampaikan learn atau belajar. Ya, yang kedua, proses duplikasi yang kedua adalah do, melakukan. Jadi setelah kita dapat ilmunya, ya, tinggal kita lakukan. Ya. Jangan belajar melulu tapi nggak pernah melakukan. Ya. Jadi pembelajar sejati tapi bukan jadi pebisnis sejati gitu ya. Ada sih tipe-tipe yang seperti itu. Dulu saya pernah punya domain seperti itu, sekarang nggak tahu kemana orangnya gitu. Karena rajin sekali namanya belajar, buku semua dibaca gitu kan. Sampai buku-buku yang tidak dianjurkan pun dibaca gitu. Ya. Pertemuan semua ikutin, seminar libas semuanya. Tapi nggak pernah melakukan ilmunya, buat apa? Ya. Nanti jadi profesor di bisnis ini tapi nggak jadi Crown Ambassador masalahnya gitu kan. Dapat ilmunya saja nggak melakukan. Nah, yang kedua proses ini adalah do, ini penting. Lakukan, dan teman-teman jangan khawatir. Dalam proses melakukan, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat, ya teman-teman akan dibimbing oleh pelatih tadi. Bimbingan langsung atau tidak langsung, ya langsung pendampingan. Tidak langsung mungkin jarak jauh, ya komunikasi. Jadi cepat, mulai keluar dari koridor, geser kanan, geser kiri, kita ada yang mengingatkan di situ. Ya, ditunjukkan caranya langsung, enak sekali kan, dan nggak perlu bayar sama konsultan, sama pembimbing tadi. Kenapa? Upline mitra ini, mitra bisnis kita, bukan bos kita, bukan konsultan di luar sana, tapi mitra bisnis kita, gratis. Tapi teman-teman harus menghargai bahwa bimbingan gratis itu semata-mata untuk Anda sukses. Hargai, manfaatkan waktunya ya sebaik-baiknya ya. Nah ini lakukan dalam hal apa saja. Melakukan, mengaplikasikan ilmu ya. Yang pertama selling ya, bagi orang-orang baru ya, ilmu selling penting. Kenapa? Untuk dapat penghasilan harian, mingguan, bulanan gitu kan. Kalau dulu kita sering olok-olok sama kompetitor di luar sana, di Keling penghasilannya bulanan gitu, kita bisa harian gitu. Wah, sekarang teman-teman nggak usah kalah ya. Nah, kalau mereka mengatakan harian, bisnis kita hasilnya jam-jaman bahkan menitan. Wah, kenapa? Closing terus setiap menit gitu ya. Amin ya, sering closing. Kuasai teknik selling, contohnya seperti itu. Terus apa lagi? Sponsoring. Setelah selling, kita belajar sponsoring. Nah, pada kesempatan ini saya tidak membahas do ini secara detail, tapi garis besarnya aja, karena nanti ada sesinya khusus ya. Ya, sponsoring. Ya, sponsoring membangun jaringan. Ini sebenarnya ilmu kepemimpinan yang langsung harus diterapkan. Kenapa? Karena jaringan ini manusia. Bagaimana orang lain yang tidak kita kenal mau mengikuti kita dengan sukarela dalam organisasi bisnis kita untuk bisa meraih satu kesuksesan ya, karena impian orang tujuannya beda-beda, tapi intinya sukses bersama di dalam organisasi bisnis kita. Nah, bagaimana orang lain percaya pada kita? Ini ilmu kepemimpinan ini harus aplikasikan di sini dan akan dibimbing oleh upline Anda. Do lagi ya. Terus apalagi yang ketiga, do juga masih ya, yaitu servicing. Kita melakukan follow up ya, kita melakukan kopdar dengan downline, kita follow up customer kita, ini bagian dari servicing. Nah, bahkan seorang pemimpin ini sebenarnya melayani kerjanya ya, melayani jaringan. Ya ini service jaringan, memfasilitasi acara umum, memfasilitasi training, pendampingan. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, pendampingan langsung bagaimana dalam membangun jaringan gitu. Nah, ini proses duplikasi yang kedua. Tadi apa? Yang pertama learn, yang kedua do. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah teach. Ya. Sudah dapat ilmunya, kemudian kita sudah lakukan dengan bimbingan upline. Yang ketiga adalah saatnya mengajar, ya. Learn, do, teach. Mengajar. Ini kunci sukses nomor 3 duplikasi, yaitu kita mengajarkan sesuatu yang sudah kita dapat ilmunya dan sudah kita lakukan, kita buktikan, ajarkan ke orang lain di dalam organisasi bisnis kita pada kapasitas kita masing-masing.
Ya, kapasitas masing-masing maksudnya bagaimana? Karena orang baru memulai kan kapasitasnya baru pemula. Ajarkan kepada jaringan yang sama-sama pemula ya hal-hal dasar. Nanti seiring dengan Anda mulai scale up, ya ningkat lagi, ilmunya meningkat, ajarkan yang meningkat juga dan seterusnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jangan tergantung ke upline terus, kan upline yang sudah sukses, upline ini yang lebih pintar dari saya, upline yang jangan ya. Yang menentukan sukses bukan upline tapi kita sendiri, Anda sendiri. Jadi Anda harus yang betul-betul punya inisiatif ya. Upline membimbing saja ya, mendampingi Anda tapi Anda yang melakukan. Anda pelakunya, praktisinya Anda, pebisnisnya Anda ya. Jadi Anda harus ajarkan. Nah, ngajar ini kepada siapapun di dalam organisasi bisnis, termasuk juga organisasi bisnis scaling pada umumnya. Kenapa? Konsep kita unity ya. Jadi kita makin banyak berbagi ilmu pada siapapun, insya Allah makin berkah bisnis ini, makin sukses ya kita. Meskipun itu bukan domain kita ya, ilmu yang kita dapatkan ajarkan saja ke mereka. Siapa tahu domain kita nanti juga dapat pelajaran dari orang lain gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam hal mengajar apa saja kira-kira ya dalam acara follow up misalkan ya, memfollow up baik secara offline maupun secara online ya. Kita ajarkan bagaimana memulai bisnis ini, mulai dari impian, ya membuat, memakai produk bagaimana, membuat daftar nama bagaimana dan seterusnya. 7 langkah sukses. Kopdar digital ini juga bisa ya. Kita ngopi-ngopi sambil ngajarin Facebook Ad, iklan organik, ngajarin bikin konten yang baik, copywriting yang baik. Ini kan hal dasar saja ya, bisa diajarkan seperti itu. Terus apalagi mentoring ya. Mentoring ini berarti mengaplikasikan ilmu Anda yang sudah Anda lakukan, ajarkan ke mereka apapun itu pada kapasitas Anda masing-masing ya. Terus training. Nanti Anda kalau sudah teman-teman sudah jadi leaders club, wah, jadi trainer di situ ya. Nanti ada train the trainer ya. Tadi belum saya sebutkan, train the trainer menjadi seorang trainer ya, training seorang trainer ya. Jadi karir kepemimpinan di bisnis scaling di Akademi Inspirasi sudah disiapkan sedemikian rupa ya. Teman-teman tinggal lakukan saja insya Allah. Oke, berikutnya materi saya sudah habis ternyata ya. Saya tengok ini di slide, materi saya sudah habis. Jadi kelihatannya materi saya pendek teman-teman, tapi setiap subjudul itu menjadi judul baru lagi ya, yang materinya dalam lagi ya. Dan saya tidak akan jelaskan pada sesi sekarang karena waktunya tentunya tidak cukup ya, tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu dalam proses kita membangun bisnis scaling ya, harus mengikuti sistem dan kunci-kuncinya tadi ya, kunci-kuncinya adalah terduplikasinya sistem tersebut di dalam jaringan ya. Nah, teman-teman semuanya, nanti ada kesempatan lain yang akan membahas detail dari subjudul tadi ya. Dari pembicara-pembicara setelah saya, nanti ikutin setiap hari Minggu malam, selalu ada pembelajaran yang jauh lebih menarik dari hari ini ya, dan kita akan sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Nah, saatnya kita tanya jawab ya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan yang relevan dengan materi saya ya, biar tidak terlalu jauh ya. Saya akan berusaha menjawab ya berdasarkan pengalaman. Ya, silahkan. Iklan dulu. Siapa yang mau tanya? Silahkan. Saya menunggu pertanyaan perdana. Belum ada pertanyaan muncul? Oh. Harus kuasai cross selling ya, betul. Mbak Rara, lu apa kabar teknik selling untuk dapat income harian ya, betul.
Oke, ini ada pertanyaan masuk. Mana ya ini pertanyaannya ya? Saya buka dulu pertanyaannya. Mana ya pertanyaannya ya? Bentar. Oke, ada pertanyaan dari siapa ini? Eko Gandamano Gunawan. Di mana nih ya? Mau tanya plan kalau downline-nya tidak mau dibimbing bagaimana? Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Eh, Mas Eko gitu. Plan kalau saya punya downline nggak mau dibimbing bagaimana gitu. Kalau ada orang nanya seperti itu, saya tanya balik, downline-mu ada berapa? Itu downline Anda ada berapa? Cuma satu plan ya, itu masalahnya cuma satu itu. Artinya seperti ini teman-teman ya. Kita punya downline ya berapapun itu, misalkan kita punya downline 5 ya. Kita nggak boleh maksain orang itu mau memulai bisnis ini, tapi kita menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan bisnis ini dan mau melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita sebagai upline ya. Oke, jadi kalau 5 orang ini hanya 2 orang yang siap, oke, berarti fokuslah dengan 2 orang ini. Problemnya adalah apa? Kita punya 2 orang, dua-duanya nggak mau, berarti nggak ada yang dibimbing, berarti kita harus lakukan lagi. Kalau 5 orang, kemudian 2 yang siap dibimbing, 2. Gitu. Ya. Kalau cuma satu bagaimana? Punya 10, tapi cuma satu yang mau dibimbing. Ya sudah satu fokus. Kalau kita fokus dengan 9, ya memang belum mau dibimbing. Gitu. Fokus dengan satu. Pak, kalau tidak ada downline yang mau dibimbing sama sekali bagaimana Pak? Selamat. Ya. Saya katakan selamat kenapa? Selamat Anda masih mau dibimbing gitu kan ya. Oke ya, artinya selagi Anda masih mau dibimbing, insya Allah ada jalan ya. Oke, berikutnya saya tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Belum ada pertanyaan masuk lagi. Oke, ada lagi nih masuk. Siapa ya ini ya? Muhammad Ilyas. Kalau baru gabung, hal apa yang pertama dilakukan, Coach? Oke, ya. Apa yang harus Anda lakukan, ya? Apa yang harus Anda lakukan di pertama kali join di bisnis online Keling, ya? Ini yang sering saya tanyakan pada orang yang baru bergabung, ya. Tujuan dulu, ya. Di era offline maupun era online sama sih. Tanyakan tujuan, ya. Apa alasannya bergabung di bisnis Keling? Tanyakan balik gitu, ya. Tujuannya apa? Ya saya cuma iseng-iseng aja sih, siapa tahu sukses. Bukan orang yang tepat biasanya ya. Tapi kalau Anda menemukan seseorang, tanya alasannya apa? Saya kepingin sukses. Sukses yang seperti apa? Anda harus kejar. Saya kepingin sekolahkan anak saya nih besok udah lulus SMA mau kuliah. Oh biayanya berapa? Kuliahnya di mana? Oh itu dikejar. Karena itu berkaitan dengan langkah pertama membangun bisnis scaling impian. Goals. Berapa biayanya? Nah, nanti disesuaikan dengan program. Termasuk Anda, misalkan Anda baru bergabung di bisnis scaling, maka pertanyaannya dikembalikan kepada Anda. Apa tujuan Anda bergabung di bisnis scaling? Tentukan dulu tujuannya, di situ kita memiliki goals. Goals adalah impian atau tujuan yang ditetapkan kapan waktunya harus direalisasi. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Di situ baru kita tahu nominalnya berapa, ya kan, yang harus diperlukan untuk mewujudkan itu, dan kita harus punya game plan istilahnya ya, game plan, rencana bisnis, ya, business plan, ya, agar bisa meraih goals tadi, ya. Jadi seperti itu ya jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Nih ada lagi yang nomor berapa ini, sebentar. Oh ya, ini dari Mas Rahadi Sucipto. Bagaimana cara follow up downline yang ada di luar daerah hasil dari online? Nah, ini pertanyaan bagus ya dari Mas Rahadi. Jadi di era online sekarang banyak sekali mitra-mitra baru yang kita tidak pernah ketemu, bukannya tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu. Dan Keling memiliki program-program pembimbingan secara online, masukkan saja ke grup. Tapi sebelum dimasukkan ke grup, bangun hubungan terlebih dahulu. Ini follow up pertama adalah membangun hubungan pribadi dulu, pertemanan dulu. Jangan langsung ngomong BV, ngomong omset, baru aja nyemplung di bisnis scaling, baru bayar 55.000 langsung ngomong 400 BV. Jangan, ya. Jadi Anda follow up dulu, bangun emosional dulu, pertemanan dulu, friendship dulu yang dikedepankan, silaturahmi dulu. Setelah itu frekuensinya sama, nyambung, nyaman. Nah, baru masukkan grup mentoring ya. Di grup misalkan grup ONC, di grup 7 langkah sukses, di grup basic training, BTO ya, basic training online ya. Dan seterusnya. Jadi itu langkah pertama untuk follow up teman-teman yang baru bergabung di luar kota dan kita belum pernah ketemu orangnya. Sudah ada medianya sudah ya. Jadi mudah sekali. Kalau zaman dulu kita di era offline kita harus datang di kota tersebut, makanya kita membatasi teman-teman yang mau bangun. Saya ada audionya itu, yang mau membangun bisnis luar kota itu minimal punya peringkat emerald, penghasilan harus di atas 5 juta baru boleh keluar kota antar provinsi gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang udah antar negara pun nggak masalah sebenarnya ya. Ya minimal di Indonesia lah ya. Seperti itu ya. Ini pertanyaannya bagus. Terus ada lagi pertanyaan. Nah ini pertanyaannya agak spesifik tapi boleh lah, ini bagus juga pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana dari Usep Nurfalah ya, bagaimana mengatur biaya operasional untuk menjalankan bisnis di era digital ini? Lebih spesifik, bagaimana porsinya untuk biaya beriklan dan follow up ya, dan mengorganisir jaringan. Nah, ini tentunya teman-teman yang sudah mulai punya jaringan ya, atau yang baru memulai pun sebenarnya prinsipnya sama. Oke, ini pertanyaan bagus, agak panjang, tapi saya ringkas saja ya jawabannya. Ini kaitannya dengan berinvestasi sebenarnya. Jadi teman-teman, pengaturan keuangan di business scaling ini kembali ke mindset kita sebenarnya. Ya. Kita mulai membangun business scaling ini saat bergabung kita sudah investasi ya, secara nominal rupiah hanya 55.000. Tapi ada investasi-investasi lain yang lebih besar nilainya adalah apa? Kita investasi waktu ya. Harus mengurus grup, harus maintenance pelanggan, harus beriklan dan sebagainya. Bahkan beberapa yang mengatakan, aduh saya mau sih sukses di Keling, tapi masalahnya saya nggak punya modal. Orang berpikir tidak punya modal. Saya tidak percaya dengan orang yang mengatakan tidak punya modal. Yang ada adalah orang yang belum mau mengalokasikan uangnya untuk berinvestasi di bisnis scaling ya. Jadi bukan tidak punya modal, belum mau menginvestasikan. Nah, tapi kalau dia udah tahu konsepnya ya berani investasi. Nah, investasi yang awal adalah yang paling baik adalah kita mengalihkan konsumsi produk harian kita menjadi produk-produk Keling ya. Sabun ganti, kopi ganti, tehnya diganti gitu kan. Nah, itu investasi awal. Artinya tidak menjalankan bisnis scaling pun kita masih tetap mengeluarkan budget itu ya. Nah, jadi nggak usah jalanin bisnis scaling, udah keluarkan budget itu, tapi kita pindahkan satu itu. Yang kedua, kita mulailah beriklan. Periklan yang paling baik di awal memulai adalah untuk latihan itu organik dulu, ya. Organik di situ bisa dikembangkan teknik-tekniknya. Nah, dari hasil ya, hasil jualan jangan dikonsumsi 100%, sisihkan sebagian. Kalau saya mau cerita, teman-teman mungkin nggak percaya dengan bagaimana kami berinvestasi di bisnis scaling, ya. Saya tahun 2004 teman-teman ya itu masih tinggal di rumah kos ya, ukuran 3 kali 4 meter, 100.000 rupiah per bulan.
Ya, sampai saya memiliki penghasilan 33 juta per bulan. Saya bertahan kos 100 ribu rupiah per bulan. Kenapa? Ya, karena saya yakin dengan bisnis scaling ini, bisnis untuk jangka panjang. Terus uangnya untuk apa gitu? Saya investasikan kembali untuk membangun bisnis scaling. Biasanya saya kemana-mana cuma bawa 1 klorofil. Ini ya 2 atau 3 klorofil ditambah Kino, ditambah Ridens, ditambah produk-produk lain, Omega Squad di dalam tas saya karena dulu saya memulainya offline. Ya, sampai kita membuat mobile stockist. Bahkan mobile stockistnya nggak tanggung-tanggung. Kami sewa hotel, tinggal di rumah kos, tapi sewa hotel, lobbynya kita gunakan untuk mobil stokis. Tapi nggak perlu Anda mencontoh seperti itulah, karena sekarang udah banyak stokis ya, dulu belum ada. Tapi minimal, apa yang kita dapatkan kita investasikan lagi. Nah, kalau sudah organik, udah bagus, yang tetap mau mengembangkan organik, kembangkan organik. Mungkin itu passion Anda di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya minat untuk mempelajari lebih dalam tentang Facebook Ads, Anda boleh investasi di situ. Belajar melalui bisnis training dari Akademi Inspirasi ya, di berbagai training digital ya, training DNM. Kemudian tidak ada salahnya sih belajar di luar sana, beli-beli buku atau ikut workshop di luar sana, nggak apa-apa, tambah-tambah ilmu biar ada insight juga. Kemudian teman-teman bisa juga ya investasikan lagi untuk hal-hal lain ya. Investasi untuk hal-hal lain apa ya, kalau di era online ini beli alat-alat ya, alat-alat untuk membangun bisnis online apa saja sih ya. Sekarang handphonenya biasanya fotonya kurang bagus, beli yang pikselnya lebih bagus, itu alat ya, alat yang bisa digunakan untuk mendukung bisnis online. Memorinya yang lebih besar contohnya, investasikan. Prinsipnya adalah membangun bisnis ini untuk bisnis ini lagi ya. Jangan dapat 100%, kemudian dihabiskan uangnya, ya. Kenapa? Karena dihabiskan nanti untuk investasi berikutnya lagi nggak bisa, untuk iklan nggak bisa, untuk hadir di pertemuan, ikut training juga tidak bisa gitu. Jadi teman-teman ya sebagian untuk kebutuhan harian ya. Kalau teman-teman yang full time di business scaling ya harus bijak ya. Sebagian kecil di tahap awal, sebagian kecil dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar untuk investasi lagi. Percaya ya bahwa bisnis ini jangka panjang hasilnya lebih besar. Nah, nanti secara khusus akan dibahas di training khusus tentang pengelolaan keuangan, dan kalau Anda belum mengikuti trainingnya, Anda bisa konsultasi kepada upline di Desk Club Anda karena mereka sudah tahu ilmunya ya. Harus konsultasi. Dapat 1 juta diapain, dapat 10 juta diapain, bahkan dapat 100 juta rupiah, saya juga konsultasi kepada upline saya ya, pada Pak Kelvin, pada Pak Hendry. Kalau enggak nanti malah bisnis kita nggak berkembang ya. Seperti itu ya. Ini pertanyaan sebenarnya bagus sih, tapi waktunya terbatas saya ya. Terus ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini siapa ini ya? Sebentar. Oke, ini pertanyaan bagus dari Mbak Rahmalisa. Ya, Mbak Rahmalisa di mana nih? Minta pencerahannya bagaimana mengarahkan mitra baru untuk cepat paham dengan bisnis DNM Scaling. Mana dulu yang harus mereka pelajari? Produk atau bisnisnya? Jadi begini, ini pertanyaan bagus ya. Kadang orang terjebak. Ini harus belajar produknya atau bisnisnya? Harus jualan dulu atau ngajak orang lain dulu? Ya, dua-duanya penting, tetapi jauh lebih penting adalah mindset. Ya, jadi yang perlu dipelajari untuk orang baru adalah mengajarkan tentang mindset bisnis ini, bahwa jualan dan sponsoring itu penting. Nah, bagi orang baru, teman-teman yang baru, kita memang mengajarkan bagaimana lebih banyak melakukan penjualan, karena memang dengan cara online lebih mudah ya. Nah, dari segi waktu saja kita investasi di situ. Nah, sambil melakukan jaringan. Pada porsi tertentu, orang peringkatnya lebih tinggi, dia porsinya harus membangun jaringan yang lebih banyak ya. Kenapa? Ini kepemimpinan jangka panjang. Kita perlu energi yang lebih untuk membangun
jaringan. Ya, ini pertanyaannya bagus juga ya. Terus ada lagi. Oke, ini udah jam berapa ini ya? Oh, saya sudah 1,5 jam lebih ya. Sudah 1,5 jam bersama saya teman-teman semuanya. Sudah larut malam. Jadi insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, usai acara ini insya Allah saya sempatkan untuk jawab di grup ya. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan menunggu sesi-sesi berikutnya di minggu depan, materi yang jauh lebih bagus dari hari ini, dari mereka-mereka yang sudah sukses. Saya juga sudah tidak sabar untuk mau belajar lagi di minggu malam ya. Jadi pastikan setiap minggu malam investasikan waktu 1,5 jam untuk sama-sama kita belajar. Saya yakin teman-teman semuanya, siapapun yang baru memulai bisnis scaling, atau Anda yang baru memulai lagi, ya baru memulai lagi mungkin kemarin sempat istirahat sejenak, ya tidak berhenti lah, tapi istirahat sejenak. Ayo ya, nggak usah pedulikan keadaan kita sekarang seperti apa, tapi pedulikan impian kita masing-masing, impian keluarga kita, pedulikan orang-orang di dekat kita, teman-teman kita, orang-orang yang sama-sama mau sukses. Insya Allah kita bergandeng tangan, sama-sama belajar, sama-sama melakukan. Insya Allah jika kami saat ini sudah mencapai Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador, dan juga Crown Ambassador Senior dan Royal, suatu saat peringkat itu menjadi milik Anda. Sukses untuk kita semua, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.